Udah makan? Belum. Oh, Uli ngekos di sini. Ya, Ngekos di mana? di Lestari 4. Oh, topik kita sore ini tentang pandangan mahasiswa terhadap COVID-19. Nah, kemarin Uli ada hambatan pas ada COVID-19 Hambatan enggak ada. di keluarga ada? Enggak ada. Seperti keluarga yang sakit, terus tak bisa jumpa keluarga. Ada. Terus di kuliah kayak mana? Kuliah ya pas COVID online. Pasti asik kan pas kita COVID. Kita ngiranya libur seminggu, tak taunya liburnya 3 tahun. Iya, asik sih sebenarnya. Asik, tapi uang jajan itu asik kan. Nah, terus selama SMA Uli liburnya berapa tahun? 1,5 tahun. Dari kelas 2 ya, mulai Iya. kelas 3 sama. Terus pas masuk kuliah gimana? Pas offline, online? Enggak gimana-gimana. Kalau Lisa sih pas COVID-19 ini pastinya ya biasanya dapat uang jajan, di rumah cuma dapat sekedar uang biasa aja. Kalau biasa kan kita ke sekolah pasti ada uang saku kan. Ini di rumah ya pasti dirasa dapat. Terus kalau online sukanya tuh karena pasti IPK kita tinggi kan karena di rumah. Yang dimana kemarin pasti terkejut kan pas kita udah tiba-tiba offline. Iya. Yang tadinya UAS di rumah yang bisa kita akali ya pastinya. Tiba-tiba jadi down. Pas kita online kan, itu kan kita belum perfect jumpa sama dosen. Kalau sekarang asiknya pas offline sih kita bisa dikenal, itu bisa lebih aktif di kelas. Iya, banyak temannya. Coba boleh ceritakan apa aja yang terjadi pas online? Pas online banyak sih kendalanya. Apa aja itu? Kalau pas online aku jarang masuk karena bangun tidur sudah kesiangan. Itu juga. Terus? Itu juga kalau soal tugas jadi hambatan. Karena susah kan. Iya. Mau nanya-nanya. Selama COVID ada hambatan Uli mau pergi kemana-mana? Oh, ada. Mana tuh? Pas COVID kebetulan nih aku meninggal, jadi pas itu masih lockdown, jadi nggak ada kapal dimanapun kan. Aku kan tinggalnya di pulau gitu. Jadi tuh karena lockdown tadi nggak ada satupun transportasi untuk pergi. Oh itu ke Tanjung Balai. Kemana? Apanya, ke tempat nenek aku tuh. Di mana tuh? Nenek aku di Rengat. Oh. Sorry. Nah, kalau hambatan Lisa kan tinggal di pulau juga nih. Nah, Pulau Lisa tuh ada satu perusahaan kan. Nah, perusahaan itu perusahaan besar, perusahaan hidrokop, tahu kan, Satankara. Nah, kalau Satankara itu orang itu membataskan karyawannya keluar pulau untuk pokoknya serba keluar itu tidak boleh. Bagi siapa karyawan yang membiarkan anaknya masuk dan keluar itu kena sanksi di PK. Itu diberhentikan ya. Terus hambatan Lisa di bulan 3 awal kemarin kan waktu kabarnya Indonesia baru 1 orang kena, itu Lisa udah pesan tiket pulang sekeluarga ke Lombok kan. Nah, pas di bulan 4 itu udah susun koper semuanya, dibatalkan langsung dari pesawatnya langsung. Rugi Lisa 20%. Di situ sedihnya. Terus Lisa kalau mau pulang, 1 orang tuh harus kena denda 1 juta untuk bayar PCR. Terus apa lagi Uli? Ada sih, kalau mau kemana-mana mau udah susah setiap jalan terus Iya, betul. Terus ceritanya Lisa nih kan, Lisa punya adik nih. Punya kakak Lisa ini melahirkan. Dan saking sedihnya, dia tuh melahirkan mama Lisa tuh tak bisa mendampingi sebagai ibunya. Lahir anaknya dia ngurus serba sendiri, suaminya kocar kacir. Terus pokoknya semuanya serba sendiri lah. Terus kalau mau bikin nama tuh, kan kalau anak kecil kan bikin nama tuh. Nah itu orang tua Lisa tak bisa hadir sama sekali. Terus Lisa yang dioper, keluar duit 1 juta untuk jaga anak kakak Lisa tuh dari umur 3 bulan sampai 1 tahun. Nah pas offline kemarin, Lisa yang jaga. Terus pandangan Lisa sih terhadap COVID-19 nih,
berita yang di TV itu beda dengan apa yang kayak apa ya, data kita tuh berbeda. Setiap hari pasti Uli nengok kan perkembangan COVID-19, aneh kan, Bosan. tiba-tiba satu hari bisa meledak jadi 1 juta. Yang dianehkan tuh kenapa kita tuh disiksa dengan, apalagi masyarakat miskin kan, Iya. 500.000 itu aja besar bagi mereka kan, apalagi 1 juta. Pandangan Uli tuh kenapa tuh bisa diperbesar kayak gitu biayanya? Untuk keuntungan mereka sih. Iya kan? Kalau rasa aku sih. Betul. Terus kenapa masyarakat itu dipersulit gitu bagi Uli? Cara kita ini kan tak semuanya orang terpandang, pasti kita punya, ada orang yang tak punya duit, bahkan untuk makan pun mereka susah. Itu sebenarnya aku mungkin itu tadi mencari keuntungan. Iya. Terus di segi pandangan Uli nih terhadap presiden kita, gimana tuh pandangan Uli terhadap presiden kita dalam menangani COVID ini? Sebenarnya aku tidak terlalu mengikuti perjalanan COVID ini. Betul. Nah, terus kalau bagi Lisa ya, presiden kita nih entah mungkin karena Lisa suka nonton berita, mungkin karena kayak acu tak acu gitu. Mungkin kalau mungkin podcast kita nanti diklaim menjatuhkan presiden, tidak, saya cuma menanya kritik. Nah, apa tuh namanya, di satu sisi menteri kita tuh bergerak tuh seolah-olah cuma di bidang pemberitaannya aja, cuman klaimnya tuh kalau COVID tuh bertambah setiap tahunnya. Contohnya di Pulau Lisa lah, tak mungkin dalam satu hari itu bisa 1.000, sedangkan orang pulau tuh sedikit. Nah, keuntungannya setelah diketahui pas setelah COVID, keuntungannya rupanya orang klinik di tempat Lisa tuh semakin banyak orang yang terkena COVID, nah, semakin banyak keuntungan mereka. 1 orang 1 juta, sedangkan COVID dari pusat 250.000 cuman kan untuk PCR. Nah, dari itu keuntungan mereka. Nah, setelah apa tuh virus yang terakhir kemarin tuh? Omicron. Ini ada yang baru, Delta Tron lagi ya. Olitron. Terus kalau itu saya kurang percaya tuh kalau yang terakhir itu. Soalnya kan detik-detik mau udah selesai tuh tiba-tiba timbul kan tak mungkin. Iya. Itu kalau bisa kita sampai bolong di sini kita tuh. Kalau bisa suntik ke 4 kalian mungkin bisa tuh. Beli udah vaksin berapa? Alhamdulillah ketiga, belum 3 aja. Yang keempat udah. Bolongkan dulu ya. Apa ya tadi saya tanyakan, terus gimana kendala Uli pas vaksin? Ada sakit? Lepas vaksin badan jadi nggak karuan, lebih sering sakit jadi. Minum paracetamol? Iya. Lisa pas vaksin pertama sehat sih, pas vaksin kedua demam. Tau gak pas vaksin kedua itu Lisa lagi pas baru pertama kali ngekos tuh muntah kuning, demam, kita tak punya kendaraan kan, jadi beli makan sendiri, jalan beli obat sendiri. Mandiri ya. Iya, waktu itu kan kita namanya kultur shock kan, kita baru maba, pasti kawan tuh yang betul-betul kawan tuh belum ada. Apalagi kita online kan, yang tadinya kawannya 10 orang, pas kita offline jadi kultur shock. Jadi kawan yang benar-benar kawan tuh beda, terpecah pas kita offline tuh kan. Nah, di situ yang Lisa rasakan. Terus pas vaksin ketiga di gedung Gubernur Riau, yang di arah itu, Tugu Kris tuh. Nah, dekat situ Lisa demam juga tuh, tapi Lisa demamnya cuma 2 hari. Kata si dokter itu belum boleh minum paracetamol sampai 7 hari. Kan lucu tuh, tubuh kita meninggal dulu baru boleh mungkin. Bisa menanya nih, gimana pandangan orang tua Uli? Gimana? Ada emosi kemarin pas COVID-19 gimana? Pas COVID-19 ada sih. Gimana tuh? Kan pas COVID-19 kan dianjurkan untuk vaksin. Itu beberapa orang kesehatan datang ke rumah suruh vaksin. Kan sebenarnya keluarga aku nggak mau vaksin, dipaksa untuk vaksin. Jadi akibat vaksin tadi itu keluarga aku jadi sering sakit.
Oh, Bapak Uli umurnya berapa? Baru masuk 45, Ibu? 43. Kalau orang tua Lisa sih dikarenakan Bapak Lisa karyawan kan di situ, Ya. jadi harus vaksin memang. Bapak Lisa kemarin kendalanya tuh pusing, terus mungkin karena Bapak Lisa kan kayak ada darah tinggi kan. Terus kalau Ibu Lisa sehat-sehat aja alhamdulillah. Kalau emosinya ya, kalau Bapak Lisa kan dulu tertimpa Prabowo tuh. Ya. Nah, itu tuh yang dipermasalahkan dia, siapa suruh pilih Jokowi gitu ya. Kan COVID ini kan bukan salah Jokowi kan. Iya. COVID ini pasti satu dunia yang hadapi. Nah, Udah penyakit. iya udah penyakit kan. Kita aja emosi mau keluar sini dites, di sini Iya. dites. Pernah sekali Lisa kena tangkap ke pos sapam perkara namanya siang hari kan. Lisa tuh harus nyebrang laut. Kami kan nih kalau Pulau Samud dengan Guntung tuh kan dipisah dengan laut kan. Cuma 5.000 nyebrang naik kapal boat gitu. Nah 5.000 per orang. Nah pas Lisa pulang dari Guntung belanja itu kan tengah hari tuh, Pak Lisa panas semuanya kan. Jadi suhu Lisa 39, berapa gitu. Itu Lisa dimasukkan ke pos sapam. kurang. Terus Diisolasi. iya enggak, cuma ditanya aja. Terus Lisa pernah pulang dari Pekanbaru yang pas SBM. Uli tahu, dulu kan kita tes SBM mandiri. Nah itu Lisa berapa kali tuh keluar duit 1 juta untuk cuman datang ke rumah. Masalahnya cuman siapa yang datang satu rumah terus dikarantina. Misalnya satu orang datang dalam satu rumah 6 orang, nah itu 6 juta keluarnya. Nah itu berapa kali Lisa keluar tuh. Nah kalau untuk pandangan orang tua Lisa terhadap COVID ini, Ibu Lisa tuh kurang percaya aja tuh pas di akhir-akhir tuh. Udahlah, berserah diri aja lagi. Kalau memang disuruh ini lakukan. Selagi kita mau kerja kan, selagi kita mau apa, masih meneruskan hidup, masih butuh duit lagi, jalani aja. Itu sih, kalau Uli apa lagi mau diceritakan tentang pandangan COVID-19 ini? Kalau aku ya, aku sama keluarga aku kan pertama awalnya COVID percaya, tapi Iya. lama kelamaan tuh kayak Bodoh nggak percaya amat ya, gitu iya kan. betul. Di tempat aku jadi gitu, orangnya nggak terlalu ramai, tapi apa-apa tuh penyakit disangkut pautkan dengan COVID tadi. Orang kena paru-paru COVID, Iya. orang demam dikit COVID, nah gitu. Jadi kalau orang tuh kalau sakit tuh jadi nggak mau bawa ke rumah sakit, pasti diisolasi. Bapak Lisa ini kan atasannya dulu ada tuh kena COVID-19 dan beliau meninggal. Nah, terus bawah-bawahannya ini dites semua, dites. Terus Bapak Lisa ini kalau apa tuh namanya yang cek darah itu? Nggak tahu. Nah, yang ambil darah itu pokoknya Bapak Lisa reaktif ya, dia ambil darah dia reaktif, tapi cuma reaktif bukan yang positif kan. Jadi di situ Lisa sedih seminggu. Bapak Lisa di karantina yang tak pernah yang orang tua tuh serba sendiri kan, makan sendiri, ngopi sendiri. Nah itu sedih tuh kan, menangis kan. Terus ya kan menangis. Terus kalau aduh. Terus di situ tak pernah nengok orang tua sendiri kan. Di situ pas udah seminggu tuh dites lagi, ternyata memang negatif. Cuman karena atasannya memang positif, makanya semua kena karantina mungkin. Terus kami kayak tak percaya gitu lah, mungkin itu akal-akal PT mungkin. Padahal PT pas juga dapat untung. Iya pas dapat untung, satu orang aja udah untung tuh. Semua karyawan, semua apartemen dia. Terus apa lagi pandangan kita terhadap COVID-19 ini kan? Yang pastinya serba ribet, mau masuk mall serba tes, harus pakai vaksin kemana-mana. dan nanti tuh perlu dilindungi kameranya tak mau. Pernah tuh Lisa mau SKA, kameranya tak berfungsi. Agak ribet sih sebenarnya pakai vaksin kemana-mana. Agak ribet. Aku sebenarnya nggak mau vaksin juga, cuma karena kuliah kan sampai Lisa tim yang percaya sih kalau vaksin. Mau ke sini kan harus pakai itu divaksin. Aku sebenarnya nggak boleh vaksin karena aku punya asma. Aku tuh kalau mau tapi udah jujur pas mau vaksin kemarin. Iya, tapi ada. Iya, tapi udah jujur. Apanya? Pas mau vaksin kemarin punya penyakit. Aku konsultasi dulu ke dokter. Kalau katanya dokternya udah bisa divaksin, baru vaksin. Tapi itulah ternyata pas vaksin jadi demam.
aja sih pandangan kita terhadap COVID-19 ini kan. Uli mana ada lanjutannya? Nggak ada sih. Oke, hari. Nah kita tutup ya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Ya, see you. See you.